Halo rekan-rekan Samudra Keajaiban, kembali lagi bersama saya dalam tema membahas seputar keajaiban-keajaiban yang ditimbulkan akibat dari pemikiran. Percaya tidak percaya bahwa keajaiban-keajaiban dalam hidup, keajaiban-keajaiban atau sesuatu yang mungkin di luar nalar logika manusia sering kita jumpai, cuman kadang-kadang tanpa kita sadari ya. Jadi tema pada kesempatan kali ini adalah keajaiban yang tanpa batas ya. Keajaiban tanpa batas, keajaiban doa. Oke. Jadi ada sebuah cerita itu seseorang mengalami kelumpuhan total di fisiknya ya. Terus orang tersebut seluruh tubuh fisiknya itu lumpuh total. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa berbaring ya. Berbaring itu pun juga tidak bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Intinya adalah lumpuh total ya. Tetapi Anda percaya atau tidak percaya, orang tersebut itu mengalami keajaiban yang dimana dia bisa sembuh dari lumpuh yang dia derita. Yuk kita bahas. Jadi orang tersebut itu mempraktekkan suatu pola pemikiran ya. Dia setiap malam sebelum tidur itu dia berdoa, doanya adalah suatu pernyataan bahwa Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah penyembuh, Tuhan adalah cinta. Dengan Tuhan semuanya berubah menjadi lebih indah dan lebih indah. Kurang lebihnya begitu kata-kata yang ia ucapkan setiap malam sebelum tidur. Dan dia di dalam level pikiran bawah sadarnya mengimani itu semua. Setiap kali imannya goyah, dia mengulang-ulang kata-kata tersebut. Bahkan bangun tidur dia mengulang-ulang kata tersebut bahwa Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah sang juru penyembuh, Tuhan adalah cinta. Dengan Tuhan semuanya semakin hari menjadi semakin indah dan semakin indah dan seterusnya semakin indah ya. Dia mengulang-ulang seperti itu terus. Setiap imannya itu ragu, imannya itu negatif atau tidak karuan ya. Dia selalu konsisten di level pikiran sadar sampai pikiran bawah sadarnya atau hatinya itu selalu mengucap-ucapkan itu ketika pikiran sadarnya mulai liar ya.
Oke, kita lanjut. Jadi selama berbulan-bulan orang tersebut mempraktekkan seni doanya seperti itu ya. Dia doanya simpel, tetapi benar-benar ia mengimani apa yang sering ia katakan setiap hari. Bahkan sehari dia mengatakan bisa puluhan kali, sampai pikiran sadarnya benar-benar kembali ke positif lagi, kembali mengimani itu semua ya, mengimani bahwa Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah juru penyembuh, Tuhan selalu berhasil ya. Nah, keajaibannya orang tersebut itu pada suatu pagi ya, pada suatu pagi orang tersebut itu bangun tidur. Ketika ia membuka matanya, tiba-tiba tubuhnya itu bisa digerak-gerakkan, mulai dari tangannya, dari kakinya ya. Jadi pada suatu pagi dia itu, keajaiban itu muncul ketika dia bangun tidur, tubuhnya sudah mulai ya, bisa digerak-gerakkan. Padahal dari segi ilmu kedokteran pun sudah mengklaim bahwa hal itu tidak bisa sembuh ya, tidak bisa sembuh dari lumpuhnya ya. Karena saraf-saraf di seluruh tubuhnya itu, saraf-sarafnya itu rusak semua ya. Nah, anehnya orang tersebut bisa bergerak, dan akhirnya dia mulai pelan-pelan untuk duduk ya, untuk menggerak-gerakkan pelan-pelan, dan akhirnya dia menjadi normal seperti orang normal pada umumnya ya. Jadi iman yang ia panjatkan terus-menerus, iman yang ia pegang terus-menerus, kata-kata positif yang ia ucapkan setiap hari berkali-kali, ia benar-benar mengimani bahwa hal itu pasti terjadi, bahwa Tuhan pasti menyembuhkan, Tuhan pasti membawa hari-harinya semakin indah dan semakin indah lagi. Dan keajaibannya terjadi ya. Ini kisah nyata ini. Kisah ini kisah nyata. Jadi kita setiap hari yuk sama-sama mengimani hal-hal yang baik-baik ya di dalam hidup kita ya. Saya sering menjumpai orang itu ketika membicarakan suatu penyakitnya seorang, tuh orang tuh kadang berasumsi bahwa penyakit tidak bisa disembuhkan, bahwa tidak ada obatnya, dan berbagai macam kepercayaan yang hakikatnya justru merendahkan Tuhan ya. Tanpa disadari merendahkan Tuhan, tanpa disadari menganggap Tuhannya tidak berdaya, tanpa disadari menganggap bahwa Tuhannya nggak bisa apa-apa gitu ya.
Jadi kalau pola-pola pemikiran yang negatif seperti itu dominan di dalam hidup, maka ya jika orang sakit mengkonsumsi pola-pola pemikiran seperti itu, maka ya akan sangat sulit untuk sembuh ya, akan sangat sulit untuk menghadirkan keajaiban dari Tuhan ya. Jadi tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Kita hanya perlu selalu berpikir positif, berpikir bahwa Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah cinta, Tuhan adalah keindahan ya. Dengan Tuhan hari semakin indah, semakin baik ya. Jadi kalau Anda misalkan menjenguk orang sakit gitu, Anda jangan berkata-kata bahwa susah disembuhkan, bahwa penyakitnya itu susah disembuhkan, penyakitnya itu tidak ada obatnya, belum diketemukan obatnya dan sebagainya, dan pernyataan-pernyataan yang negatif seperti itu ya. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit, usahakan yang sakit dan juga keluarga yang sakit itu usahakan suasana pikirannya damai, suasana pikirannya menjadi indah ya. Suasana pikirannya percaya bahwa semuanya akan kembali baik-baik saja. Yang sakit dan keluarganya kita buat berpikir bahwa semuanya bisa sembuh, apapun sakitnya bisa sembuh ya. Percaya bahwa Tuhan itu maha berhasil, Tuhan maha mengkabulkan, Tuhan maha memberi keajaiban menurut iman kita semua, menurut kepercayaan kita semua ya. Kalau kita mempercayai hal-hal yang tidak baik, mempercayai hal-hal yang negatif setiap hari, dan itu dominan di pikiran kita, di pikiran bawah sadar kita atau hati kita, maka ya hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak mengenakkan itu ya mengikuti kita, hadir ke kenyataan kita. Saya banyak sih menjumpai orang-orang yang menerima keajaiban atau sesuatu di luar nalar ya, di luar logika, di luar pengetahuan secara umum ya. Bahkan yang menurut dokter spesial bahwa hal itu mustahil untuk sembuh, dengan pernyataan-pernyataan doa yang baik, dengan iman yang baik, iman yang kuat, iman yang pegang teguh, kesembuhan terjadi, keajaiban terjadi. Banyak sih cerita-cerita itu, dan saya juga sudah banyak menjumpai orang-orang dengan keajaiban seperti itu. Yuk kita sama-sama setiap hari melatih diri. Iman kita mau kita bawa kemana? Kalau kita semua melatih diri, fokus melatih diri, mengimani hal-hal yang baik-baik, hal-hal yang indah-indah, niscaya dan pasti kenyataan hidup kita itu indah. Kenyataan hidup kita itu lebih menggembirakan, lebih menyenangkan ya.
Kalau kita semua itu ragu-ragu itu kan sama dengan tidak benar-benar mempercayai Tuhan ya. Karena ragu-ragu ini adalah iblis di dalam diri. Iblis di dalam diri yang akan memecah belah keimanan kita yang baik ya, memporak-porandakan kepercayaan kita yang baik. Keraguan-raguan, ketakutan ya, itu adalah iblis di dalam diri kita semua. Monster perampok di dalam diri kita semua itu adalah keraguan-raguan, ketakutan, ragu dengan Tuhan, ragu dengan maha ajaibnya Tuhan. Yuk kita sama-sama melatih diri untuk percaya bahwa hidup kita semakin baik, hidup kita semakin indah, hidup kita semakin menyenangkan. Realita kenyataan di dalam hidup kita itu semakin hari semakin indah ya. Abaikan saja asumsi-asumsi negatif dari luar diri kita ya, abaikan saja. Tidak usah dimasukkan ke dalam pikiran kita, tidak usah kita percayai asumsi-asumsi orang yang negatif. Intinya adalah Tuhan itu maha baik, Tuhan maha indah ya. Tuhan adalah satu-satunya penolong dalam kesesakan. Oke. Jadi keajaiban itu ada, keajaiban adalah nyata ya. Banyak orang ada orang yang sembuh dari lumpuhnya, ada orang yang sembuh dari stroke, ada orang yang sembuh dari sakit fisik yang menurut ilmu kedokteran mustahil untuk sembuh, dan ternyata dengan doa-doa pernyataan yang positif, doa kata-kata yang positif, iman yang positif ya, perubahan keajaiban mulai hadir, semakin hadir, dan hadir menyelimuti seluruh hidup manusia yang mengimani ya. Jadi tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya adalah mungkin dan sangat mungkin. Kita semua ada di sini, kita semua ada di dunia ini. Kita semua hidup untuk bergembira. Kita semua hidup untuk berpikir yang menyenangkan, berpikir yang indah ya. Kalau pola-pola pikiran kita indah, pola-pola pikiran kita baik, kenyataan-kenyataan yang kita alami juga baik. Orang-orang yang kita temui baik sama kita, indah sama kita ya. Jadi kalau kenyataan hidup kita ini kurang baik, kurang menyenangkan, berarti yang perlu kita waspadai ya pikiran kita sendiri. Kita mengimani apa, kita mempercayai apa ya.
pikiran kita itu dominan berpikir yang bagaimana ya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk saya, untuk Anda semua. Semoga yang saya sampaikan ini adalah positif, membawa kehidupan kita jauh lebih baik lagi, lebih indah lagi ya, hidup lebih bergembira lagi, sampai batas waktu kita di bumi ini habis, kita menjalani hari-hari kita selalu indah ya. Oke, terima kasih. Salam keajaiban dan thank you.